Di ruang itu, waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap orang duduk dengan posisi yang tampak tenang, tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Di kursi terdakwa, Nadiem Makarim duduk dengan tatapan lurus ke depan. Tidak banyak gestur, namun ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan dari cara ia sesekali menatap meja, lalu kembali ke hakim. Dan kemudian sesuatu yang tidak berdiri sendiri dalam berkas masuk ke ruang sidang sebagai pernyataan. Nama itu muncul, Joko Widodo. Bukan sebagai tokoh latar, tapi sebagai bagian dari narasi yang sedang diperdebatkan. Nadiem mulai menjelaskan. Ia menyebut adanya percakapan tertulis, chat yang menurutnya relevan dengan konteks pengambilan keputusan dan alur komunikasi pada periode tertentu. Di titik itu, suasana ruang sidang berubah halus tapi nyata. Tidak ada reaksi berlebihan, tetapi ada pergeseran perhatian. Semua orang tahu, pembahasan ini bukan lagi sekedar teknis hukum. Ini sudah masuk ke wilayah yang lebih sensitif. Hubungan kekuasaan dan alur instruksi. Jaksa tetap mencatat, hakim tetap mendengar tanpa ekspresi. Tapi di belakang semua itu, ruang sidang seperti mulai memproses sesuatu yang lebih besar dari kasus individual. Di luar, berita menyebar dalam hitungan menit. Potongan kalimat dipisahkan dari konteks. Nama-nama besar menjadi bahan tafsir publik. Sebagian melihat ini sebagai penguatan pembelaan. Sebagian lain melihatnya sebagai pengalihan arah. Sisanya hanya menyaksikan tanpa kepastian. Namun di dalam sidang tidak ada ruang untuk interpretasi publik. Yang ada hanya pernyataan yang harus diuji. Nadiem melanjutkan penjelasan, sesekali berhenti, mencari struktur kalimat yang tepat, seolah setiap kata harus ditimbang ulang sebelum dilepaskan. Ia tidak hanya berbicara tentang cat. Ia sedang mencoba menggambarkan bagaimana keputusan bergerak, bagaimana komunikasi formal dan informal saling bersinggungan, dan bagaimana batas antara kebijakan dan arahan seringkali tidak setegas yang dibayangkan orang dari luar. Setiap detik terasa seperti menambah lapisan pada perkara yang tidak lagi sederhana. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada interupsi besar. Justru itu yang membuatnya berat. Karena yang terjadi bukan konflik keras, melainkan pergeseran makna yang pelan tapi dalam. Di satu titik suaranya merendah. Bukan karena kehilangan kendali, tetapi karena narasi yang ia sampaikan tidak lagi hanya tentang dirinya. Ini sudah menyentuh struktur yang lebih luas dari sekedar ruang terdakwa. Sidang tetap dilanjutkan, dan ruang itu kembali dingin seperti semula. Tapi apa yang baru saja diucapkan tidak ikut keluar dari ruangan. Ia tertinggal di catatan, di rekaman, dan di kepala setiap orang yang hadir.